Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Oke teman-teman, sebelum aku lanjut ke video, aku mau minta maaf dulu nih kalau misalkan teman-teman nggak nyaman sama suaranya aku, karena suara aku qadarullah ya, lagi serak-serak basah. Lagi serak ya teman-teman. Ya mungkin ini bisa dipengaruhi juga karena cuaca, terus ditambah juga aku kurang minum, dan setiap harinya juga aku harus selalu mengeluarkan suara ya teman-teman, karena alhamdulillah aku udah 2 bulan ini ngajar di PAUD ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Sebelumnya di sini aku akan disclaimer dulu. Sebelumnya aku adalah ibu rumah tangga dengan 1 anak balita dan aku berusia 24 tahun. Nah, maksud tujuan aku membuat video ini bukan maksud ria ataupun pamer, melainkan aku hanya ingin share kegiatan caraku mengelola keuangan. Oke teman-teman, di sini aku akan evaluasi dulu di minggu kedua bulan Oktober ya teman-teman. Tadi aku udah cek dan alhamdulillah nggak ada tersisa sama sekali. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, dengan budget yang pas-pasan. Yang terpenting kita nggak over budget, itu yang paling aman ya. Oke, lanjut. Setelah tadi aku evaluasi budget living di minggu kedua, aku juga akan lihat tabungan sinking fund-nya aku. Karena ya aku juga jaga-jaga ya teman-teman, takutnya ada uang yang hilang. Bukan maksud berpikiran buruk ataupun lain sebagainya, melainkan aku hanya cari aman aja gitu. Karena kan kalau misalkan uang selalu dicek berkala, kita ketahuan ya di minggu keberapakah uang tersebut hilang atau terpakai gitu kan. Takutnya aku lupa gitu kan ngambil dan gak catat lain sebagainya kayak gitu. Nah di sini alhamdulillah masih uang tabungan aku atau sinking fund mini aku alhamdulillah masih terpantau aman. Nah di sini untuk beauty ya teman-teman. Nah untuk beauty kemarin sudah terpakai 5.000. Nah untuk video sebelumnya aku mau jelasin sedikit yang di MISK atau dana lain-lain ini. Tadinya kan lebih 5.000 ya budgetnya. Ternyata itu tuh uang beauty teman-teman. Karena beauty di minggu kemarin sinking fund beauty aku isi 10.000, tapi aku masukinnya 5.000 kayak gitu teman-teman. Jadi ada sedikit kesalahan, tapi sudah aku betulkan setelah membuat video. Nah alhamdulillah untuk challenge 50 lembar ini alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 8 lembar atau berjumlah Rp8.000. Karena untuk challenge 50 lembar ini uangnya itu benar-benar hanya uang 1.000-an aja ya teman-teman. Nah kalau misalkan uang 2.000-an itu nanti aku masuknya ke challenge the power of 2.000 kayak gitu. Oke lanjut, setelah tadi evaluasi budget living dan sinking fund di minggu kedua, kita akan lanjut ke budget di minggu ketiga bulan Oktober 2023, yaitu dari tanggal 19 Oktober sampai tanggal 25 Oktober. Dan alhamdulillah hari ini aku bisa on time ya buat video dan langsung up ke YouTube. Oke teman-teman, di sini aku akan ambil dulu uang di minggu ketiga di MyBank-nya Mama Abang. Nah, untuk budget di living di minggu ketiga ini dan sinking fund yaitu sebanyak 150, 60, 70, 80, 90, 200. Nah, alhamdulillah budget living dan budget sinking fund di minggu ketiga yaitu sebanyak Rp200.000. Alhamdulillah tetap dicukup-cukupkan ya teman-teman. Nah balik lagi, karena kita juga harus bisa menyesuaikan dengan budget yang ada ya. Jadi jangan pernah menyamaratakan keuangan kita dengan keuangan orang lain, karena jelas pengeluaran dan kebutuhan setiap rumah tangga itu jelas berbeda. Jadi kunci yang utama itu adalah kita harus tetap bersyukur ya teman-teman. Oke lanjut, kita ke stuffing, yaitu mengpos-poskan uangnya ke tempatnya masing-masing. Nah di sini
Untuk budget yang pertama yaitu ada budget pegangan istri. Di minggu ini aku hanya budgetkan sebanyak 20.000 aja ya teman-teman. Nah, balik lagi kalau ada yang nanya, Kak, emang cukup ya budget 20.000 dalam seminggu untuk kebutuhan kakak? Nah, kalau dibilang kurang, kalau aku ngikutin ego ya teman-teman, ya jelas pasti kurang lah ya. Cuman balik lagi kita harus perbanyak bersyukur. Insya Allah dengan cara bersyukur kita akan selalu tercukupi kayak gitu. Karena alhamdulillah aku juga kadang dapat dana tak terduga ya. Contohnya dari Pak suami nih kemarin pulang ya kan. Nah kayak aku pengen jajan, mau ngambil uang di dompet ternyata udah habis karena kan untuk beli kebutuhan aku. Dan alhamdulillah Pak suami tiba-tiba langsung ngasih, nih mah buat mama kayak gitu kan. Nah alhamdulillah ngasih 50.000 dan uang tersebut langsung dong ya aku pakai uangnya gitu kan buat jajan. Tapi aku nggak jajan sendirian ya teman-teman, jelas pasti aku harus bawa anak aku. Karena mau berapapun uang tak terduga yang aku dapat, pasti rasanya tuh kayak sedih kalau misalkan kita jajan sendirian atau happy-happy sendirian ya teman-teman. Kayak rasanya tuh pengen selalu bawa anak gitu kan. Oke lanjut, tadi setelah kebutuhan WIF, lanjut tadi untuk kebutuhan food atau belanja mingguan, budgetnya 100.000, kemudian untuk budget jajan 35.000, dan yang terakhir transport itu 15.000. Alhamdulillah sudah selesai untuk budget living di minggu ketiga. Lanjut kita menuju sinking fund. Nah, untuk kategori yang pertama di sini aku akan isi sinking fund emergency atau tabungan dana darurat ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang nanya, kok dana daruratnya sedikit, Kak? Oke, jadi kalau aku pribadi ya teman-teman, nabung itu benar-benar harus sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan cuma ngikut-ngikut video-video yang lain yang nabungnya pada gede-gede, yang kayak sebulan bisa nabung 300, 200 untuk dana darurat. Kalau kita mampunya hanya 5.000 per minggu, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Karena balik lagi, kalau mau nabung itu jangan sampai kita menjadi beban ya teman-teman. Atau jangan jadikan nabung itu sebagai beban. Makanya jadikanlah nabung suatu kesukaan atau bahkan hobi ya teman-teman ya. Contohnya kayak gini, ya aku sukanya gitu atau mampunya nabung hanya 5.000 per minggu, ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa konsisten kayak gitu. Oke teman-teman, balik lagi di sini juga aku masih tahap belajar dan aku juga bukan ahli keuangan yang bisa ngasih solusi ataupun apapun itu ya teman-teman. Balik lagi kita sama-sama belajar dan di sini aku hanya ingin share kegiatan cara aku mengatur keuangan dan cara aku menabung kayak gitu. Oke lanjut, tadi di emergency aku isi 5.000 ya teman-teman. Kemudian untuk tabungan lebaran aku isi 10.000. Karena di sini aku lagi ngejar tabungan lebaran ya teman-teman. Karena yang targetnya aku itu sekitar 1.500.000 dalam 1 tahun. Ternyata balik lagi aku belum mampu ya teman-teman. Jadi di sini insya Allah minimal target yang tercapai itu 500.000 dalam 5 bulan ke depan ya teman-teman untuk tabungan lebaran ini. Karena alhamdulillah gak kerasa ya teman-teman, kita 5 bulan lagi akan menuju bulan Idul Fitri atau bulan suci Ramadan ya teman-teman. Nah lanjut di sini untuk elektronik. Nah untuk tabungan elektronik ini aku juga hanya isi budgetnya Rp5.000 aja di minggu ini. Nah untuk untuk tabungan elektronik ini adalah tabungan jangka pendek ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan tracker ini sudah terisi penuh, uangnya itu langsung akan aku belikan ke elektronik, yaitu salah satunya aku akan beli gosokan ya teman-teman atau setrikaan. Karena aku selama 3 tahun menikah belum punya setrikaan ya teman-teman. Aku masih pinjam punya ibu karena ibu juga jarang ngegosok, jadi kadang kita suka gantian gitu pakai setrikaannya.
Oke, lanjut setelah elektronik, lanjut ke tabungan kids need atau kebutuhan anak. Ini yang nggak aku anggarkan ya teman-teman. Karena alhamdulillah untuk kebutuhan anak di sini budgetnya juga masih ada sebanyak Rp90.000. Karena kalau misalkan anak aku dapat rezeki tak terduga, itu langsung aku masukkan ke sinking fund-nya dia ya teman-teman. Jadi nggak akan terganggu sama uang yang lain atau tercomot ya sama mamanya kayak gitu. Jadi aku cari aman aja. Nah, lanjut di sini untuk sinking fund gift aku anggarkan sebanyak 5.000. Nah, di sini nggak aku buatkan trackernya ya. Jadi yang aku buatkan trackernya itu hanya emergency, kemudian lebaran, dan yang terakhir itu elektronik. Nah, lanjut di sini untuk sinking fund kesehatan, aku isi Rp5.000 budgetnya ya teman-teman. Karena sinking fund kesehatan ini meskipun terbilang penting gak penting, tapi menurut aku ini penting ya teman-teman. Nah, kesehatan ini sebenarnya aku juga punya BPJS ya teman-teman. Cuman untuk kesehatan ini kayak aku beli vitamin ataupun obat batuk ataupun vitamin buat anak aku kayak gitu ya teman-teman. Jadi dana kesehatan ini dana yang benar-benar jika ada keluarga kecil aku itu sakit atau aku butuh kayak obat proma ataupun obat pusing kepala dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, alhamdulillah tabarakallah. Dan yang terakhir tadi untuk beauty nggak aku anggarkan dulu ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai kita isi sinking fund-nya, mini sinking fund-nya ala mama abang. Lanjut. Nah, di sini alhamdulillah aku ada uang 2.000-an sebanyak berapa lembar ya? 3 lembar. Alhamdulillah. Ini dari sisaan kembalian belanja ya teman-teman. Dan kebetulan uangnya uang baru semua. Karena aku suka banget sama uang baru ya. Selain masih pada bagus uangnya, terus modelnya juga kayak lebih kecil gitu dari uang sebelumnya. Jadi aku suka aja gitu. Kalau ada mah aku juga nabungnya pengen uang 2.000-an yang baru semua. Cuman kan ya segimana dapatnya aja. Nah, ini 3 lembar aku masukin dan langsung aku warnain trackernya. Nah, tabungan ini juga cocok banget nih buat teman-teman yang berpenghasilan harian, berpenghasilan tidak tetap, atau bahkan mahasiswa, bahkan sampai pelajar juga. Karena nominalnya ini menurut aku pas ya di kantong anak-anak atau di kantong pelajar. Apalagi buat ibu-ibu nih, kalau misalkan ada uang 2.000 nganggur daripada beli cilok yang lewat ya tereng-teng gitu kan, mending inget masukin aja tabungan kayak gitu. Tapi itu hanya berlaku untuk yang hobinya jajan ya teman-teman, karena dia belum bisa mengontrol diri dengan caranya salah satunya kayak gini. Tapi kalau misalkan kita seharian belum jajan, ya udah nggak apa-apa, jajanin aja nggak apa-apa ya teman-teman. Intinya kita juga jangan menyiksa diri, itu namanya pelit ya, bukan hemat, oke? Harus bisa bedain mana pelit mana hemat. Oke teman-teman, gak kerasa nih kita udah di akhir video aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin videonya aku sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.